Hai, kembali lagi di channel Justice and Solution bersama saya Agus Santosa Cahaya Sarjana Hukum. Eh, Sehari ini saya mau membahas mengenai permasalahan yang banyak terjadi di dunia bisnis ya, dunia seputar bisnis. Tentunya tetap berkaitan dengan profesi saya sebagai advokat, yaitu eh, berkaitan dengan masalah hukum yang ada. Nah, saya kasih judul hari ini, saya mau membahas, judulnya adalah ketika debitur atau orang yang mempunyai hutang berlindung di balik hukum perdata. Nah, kenapa saya mau membahas ini? Karena saya lihat banyak sekali di zaman sedang terkena wabah COVID-19 ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar, skala besar maupun perusahaan-perusahaan kecil, skala UMKM, bahkan sampai ke perusahaan perorangan yang buka toko hanya dengan omset sehari 1 juta sampai 5 juta gitu. Itu banyak sekali yang mengalami kondisi gagal bayar. Mereka pemasukannya hampir dikatakan minim, tetapi pengeluarannya wajib. Banyak perusahaan yang diharuskan tutup dari sejak bulan Maret untuk daerah Jakarta ya. Kalau untuk daerah lain tuh bertahap, tergantung kepala daerahnya meminta Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB. Tetapi untuk Jakarta itu sekitar bulan Maret 2020 itu sudah banyak sekali tempat-tempat usaha yang harus tutup. Jadi pemasukan itu hampir dikatakan minim. Tetapi selain setelah perusahaan tutup, tetapi perusahaan juga tidak bisa menghilangkan kewajiban dari perusahaan itu kan. Kewajibannya apa sih? Satu, bayar sewa ya, kalau memang tempatnya harus nyewa gitu. Yang kedua, harus bayar gaji karyawan ya, belum THR-nya karyawan, karena kita melewati Lebaran, Idul Fitri, kita kan harus bayar gaji plus THR-nya. Nah, itu bagaimana caranya? Sedangkan ketika kita nagih ke pihak yang berhutang dengan kita, banyak sekali permasalahan yang ada. Dari mereka, lebih galakan mereka, dari mereka melawan dengan memakai jasa lawyer juga, atau mereka menghilang, atau mereka beralasan tidak punya uang, mereka juga tidak punya pemasukan gitu. Nah, bagaimana solusinya yang harus kita jalankan ketika kita menghadapi permasalahan yang ada? Karena juga nggak gampang ya, bisa dikatakan ini juga ada faktor hati nurani juga gitu loh. Saya bisa sarankan satu, yaitu cek dulu, benar gak, dicek dulu benar gak perusahaan atau tempat dia bekerja itu memang sudah tutup. Gaya hidup dari si orang yang berhutang ini, kita juga cek bagaimana gaya hidupnya selama ini. Nah, kalau ternyata tempat dia kerja tidak tutup, dia juga gaya hidupnya masih oke lah ya, masih ada aset dan sebagainya, bolehlah kita tagih. Tetapi kalau memang hidupnya juga sudah susah, ya kita kasih toleransi untuk spare waktu beberapa bulan ini untuk dia bisa mengembalikan lagi hutang-hutang yang telah jatuh tempo. Jadi ya di sini juga harus ada fleksibilitas dari kita semua gitu loh untuk menghadapinya. Nah, ini untuk debitur atau orang yang berhutang dengan kita, yang kenyataannya lebih galak, bisa memakai jasa lawyer. Nah, ini apa nih yang harus kita lakukan? Saya sebagai seorang praktisi, seorang advokat, saya menyarankan untuk memakai jasa seorang lawyer advokat. Kenapa?
bukan karena ada kepentingan harus memakai lawyer karena saya lawyer, tapi saya bisa katakan karena begini, ketika perusahaan, kalau perusahaan besar tuh nggak ada masalah ya, karena biasanya tuh bukti-buktinya itu lengkap gitu loh, dari kontraknya, dari perjanjiannya, dari surat jalannya, dari PO-nya, invoice-nya itu udah lengkap semua. Dan dari perusahaan ke perusahaan itu biasanya juga ada yang namanya aset di sini yang kita bisa gampang untuk cari taunya di mana letak aset-aset dari si debitur ini. Tetapi jika yang berhutang itu adalah perorangan juga atau perusahaan perorangan, jadi dia mungkin punya toko atau dia punya konveksi, garment, dan dia toko-toko untuk skala UMKM lah. Kalau kita yang nagih, dalam hal ini orang yang memberikan hutang ya, terkadang ada emosional tersendiri gitu. Ketika kita lihat orang yang ngutang sama kita ini ngeyel gitu, nggak mau bayar, malah nantangin balik, pasti emosi ya kan. Nah inilah banyak terjadi ketika emosi akhirnya. Nah, nanti ada nih satu kejadian teman saya yang menagih hutang toko handphone di daerah Pluit sana. Karena ditagih dan selalu jawabannya belum ada dana, selalu jawabannya tidak ada duit, belum rame dan sebagainya. Tetapi ketika diselidikin, dia buka cabang baru, toko baru di mall di Bilangan Pluit, Jakarta Utara. Akhirnya teman saya dengan emosinya itu meminta bantuan teman-teman yang lainnya untuk belaga membeli sebuah handphone iPhone kalau nggak salah. Kemudian ketika dikeluarkan barang itu, langsung teman saya itu datang untuk ngambil barangnya itu. Permasalahannya ketika dia ambil, dia bawa pulang, dia tidak ada hitam di atas putih, tidak ada tanda terima dan sebagainya. Jadi ketika mau keluar dari pintu mall, dia dicegat oleh security. Nah inilah yang saya bisa kasih contoh. Tadinya mau untung malah jadi buntung. Yang namanya rugi kambing akhirnya keluar jadi sapi gitu lah. Nah oleh sebab itu kenapa banyak sekali perusahaan itu membayar pihak ketiga, baik itu jasa penagih hutang ataupun memakai jasa seorang lawyer, untuk menagih dan menarik kembali barang-barang yang telah dipinjamkan gitu loh. Nah, saya bisa katakan di sini ada beberapa solusi yang bisa kita pakai untuk menarik kembali aset-aset kita dan untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamkan oleh si debitur ini. Salah satu solusinya adalah gugatan sederhana. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman rekan sejawat advokat yang nonton video ini udah tahu ya tentang gugatan sederhana. Tetapi bagi orang-orang yang awam, saya kasih salah satu solusinya adalah gugatan sederhana, di mana berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2019, pengganti dari Perma nomor 2 tahun 2015, itu jauh lebih menguntungkan pihak kreditur. Kenapa? Kalau di Perma nomor 2 tahun 2015 itu jumlah gugatan maksimal 200 juta. Sekarang di Perma yang baru dengan jumlah hutang maksimal 500 juta, kita bisa memasukkannya ke dalam gugatan sederhana. Dan sekarang juga gugatan sederhana tidak terbatas hanya di satu wilayah. Kalau di Perma yang dahulu itu harus sama satu wilayah. Jadi kalau misalnya di Jakarta ya harus di Jakarta.
pihak yang berhutangnya. Tetapi kan namanya orang untuk jalanin bisnis, bisa saja dia ngorder dari misalnya contoh Bandung gitu, krediturnya adanya di Jakarta, bisa aja kan. Nah, kalau kita memakai gugatan sederhana, kita nggak bisa untuk menggugatnya. Tetapi dengan perma yang baru ini, kita bisa membuat gugatan sederhana hanya dalam jangka waktu 25 hari sudah selesai gugatan itu dan bersifat final. Apa sih final itu? Jadi tidak ada lagi yang namanya banding, tidak ada lagi yang namanya kasasi. Coba bayangin. Nah, ini menurut saya yang bisa dijalankan oleh para pelaku usaha untuk menggugat dan mengembalikan kembali aset-aset dia. Jadi nggak usah takut memakai jasa seorang lawyer. Oke? Thank you.